Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tema firman Tuhan adalah Yesus Kristus itu juru selamat dan Tuhan. Salah satu yang sangat dibutuhkan bagi manusia di dunia ini adalah juru selamat, saudara. Sebab kita tahu dari awal manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan akhirnya kita terpisah dari Tuhan. Adalah sebuah kemalangan bagi manusia ketika dia hidup terpisah dari Tuhan dan dia tidak tahu arah jalan mau kemana. Ketika saat itu dalam masa kegelapan, Nabi tidak ada lagi yang berbicara. Karena dari awal ketika Tuhan itu ingin menuntun manusia kembali kepada jalannya, dia berbicara, dirinya, bahkan malaikatnya, bahkan nabi-nabi diutus, dibunuh oleh manusia. Dan dulu saya pernah sharing dengan seorang sopir Grab, waktu itu saya pelayanan naik Grab. Dan sopir itu bilang, oh ibu Kristen ya? Iya. Terus ibu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia jadi manusia? Saya bilang, iya saya percaya. Kenapa Tuhan jadi manusia, Bu? Lalu saya bilang, menurut Bapak Tuhan tuh berkuasa gak? Iya, saya tahu Tuhan berkuasa. Tuhan bisa jadi api gak? Bisa. Tuhan bisa jadi air gak? Bisa. Tuhan bisa jadi udara gak? Bisa. Kalau gitu saya tanya Bapak, menurut Bapak Tuhan bisa gak jadi manusia? Lalu dia terdiam, saudara. Dan saya bilang, tadi Bapak bilang Tuhan berkuasa loh. Iya, berarti Tuhan bisa jadi manusia gak? Bisa. Dan dia membantah ucapan mulutnya yang pertama. Kita harus tahu firman Tuhan dan kita harus mengerti bagaimana memberikan pertanggungan jawab tentang iman kita kepada orang yang tidak mengerti. Lalu dia bilang, tapi kenapa Bu Tuhan harus jadi manusia? Begini Pak, saya bilang, kalau Bapak mau kasih tahu sama semut, dia jatuh kalau lewat sini. Kira-kira Bapak bilang sama semut tuh, semut kamu mau jatuh loh, dia ngerti enggak? Enggak. Kalau Bapak mau bicara sama semut, berarti Bapak harus jadi Tuhan dalam keilahiannya, dalam keperkasaannya, tidak dapat diselami oleh akal logika manusia yang begitu kecil dan terbatas. Mikirin jatuh tempo aja udah penuh otak kita. Ya Pak ya? Mikirin utang aja udah gak bisa mikir kita. Apalagi mencoba memahami Tuhan yang begitu luar biasa dengan otak logika manusia. Gak bisa saudara. Jadi Tuhan harus turun sendiri dalam rupa manusia untuk menunjukkan jalan kebenaran itu. Untuk kasih tahu kepada manusia supaya mereka itu tidak celaka. Lalu dia tanya, kalau begitu Bu, kenapa Yesus mati? Dia kan Tuhan. Saya bilang, saya juga sama kayak Bapak dulu pemikiran saya. Orang Kristen tuh bodoh percaya Tuhan yang mati. Tapi Bapak tahu dalam sejarah manusia ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tidak ada satupun penebusan yang bisa menyelamatkan manusia selain dengan nyawa, darah. Makanya dari zaman perjanjian lama ketika manusia berdosa, imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempercikkan darah kambing, domba, untuk penghapusan dosa. Agar nyawa kita ini terbebas dari maut. Tapi karena manusia sudah terlalu berdosa dan tidak ada lagi darah kambing domba yang bisa menutupi dosa itu. Akhirnya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menebus manusia. Karena dia tidak bisa menarik firman-Nya. Bahwa nyawa harus ditukar dengan nyawa. Makanya Yesus dikatakan anak domba Allah yang dikorbankan bagi manusia. Dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Dan ketika dia disalib, dia mati. Alkitab berkata tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan Yesus datang sebagai juru selamat. Bapak Ibu tahu nggak juru selamat itu seperti apa? Saya kasih gambaran begini. Dalam sebuah perjalanan di kapal di laut, saudara, tiba-tiba ada anak kecil jatuh ke laut. Di situ ada seorang guru renang, guru. Dia teriak sama anak yang di bawah. Dek, tanganmu angkat begini, kakimu begini. Ayo berusaha renang supaya kamu nggak tenggelam.
Kira-kira anak itu akan selamat nggak ketika diajari guru? Enggak. Tapi di saat semua orang panik, tiba-tiba ada seorang bapak yang lompat dan terjun ke laut untuk menyelamatkan. Yang tadi itu guru renang, yang ini juru selamat. Kenapa dia terjun? Karena ternyata itu bapaknya. Yang jatuh itu anaknya. Amin. Ya, hanya bapak lah yang mau berkorban buat anak. Benar nggak? Bapak-bapak lain mau nggak berkorban buat anak orang? Kagak kan? Sudah kelihatan dari wajahmu. Ya, jadi saudara, jadi yang juru selamat nih yang mana? Kalau dia cuma guru, dia mengajarkan cara untuk selamat. Tapi kalau dia juru selamat, dia turun sendiri untuk menyelamatkan. Itu bedanya. Banyak nabi, banyak guru yang mengaku akan mengajari saudara dan saya umat manusia untuk membawa kepada jalan kebenaran, sorga. Tapi cuma Yesus yang turun dari sorga, yang bisa kasih tahu jalan ke sorga. Karena tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga, ya, seperti Tuhan Yesus. Dan hanya dia yang datang dari surga yang sanggup menunjukkan jalan ke surga. Bahkan di kitab suci agama lain diakui bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dikandung oleh Roh Hulullah di dalam kandungan Maryam. Dia tidak lahir secara persetubuhan biasa manusia dengan manusia. Semua nabi dilahirkan oleh proses persetubuhan pembuahan antara sel telur dan sperma. Tetapi Yesus, dia lahir dikandung oleh Roh Hulullah, yaitu Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kandungan Maria. Dan dia lahir ke dalam dunia. Lalu sekarang ketika Yesus sebagai Tuhan yang adalah juru selamat sudah datang menyelamatkan saudara dan saya, bagaimana respon kita? Kalau mendengarkan pengajaran Injil itu jangan setengah-setengah. Yang diselamatkan adalah yang percaya, menerima Yesus dan hidup sesuai dengan perintahnya. Jangan berhenti dengan hanya menerima dia, berarti selamat. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak, dia ngaku kita orang tua kita, tapi dia nggak mau dengar omongan kita, Bapak Ibu marah nggak? Marah nggak kira-kira? Dia pulang makan ini terus dikasih tahu, ngapain lo kasih tahu gue? Kan hidup urusan gue. Saya bilang sama anak-anak saya, selama kamu masih tinggal di rumah ini, kamu ngakui mami papi orang tuamu, maka kamu harus nuruti aturan kita. Kalau tidak, keluar kamu dari rumah ini. Iya nggak Bapak-Bapak? Supaya mereka tidak menjadi anak-anak gampang. Banyak orang Kristen mengaku Tuhan adalah bapaknya, tapi kurang ajar sama Tuhan. Nggak pernah nurut sama firman Tuhan. Berbuat dosa terus, selingkuh terus, ya, melakukan segala macam yang jahat. Judi jalan terus, kepahitan jalan terus, semua jalan terus. Tapi mengaku Tuhan itu bapaknya. Maaf, makanya Yesus berkata, di akhir zaman nanti, satu saat ketika Yesus datang kali yang kedua, banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Tuhan bilang, disitulah aku akan berterus terang kepadamu. Bukan yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nggak cukup jadi Kristen. Nggak cukup hanya berkata Yesus juru selamat. Tapi kita perlu menerima dia dengan hati. Dan hidup sungguh-sungguh mengikuti semua perintah dan ajarannya, saudara. Karena tidak mudah loh. Mati bagi orang berdosa itu nggak gampang, saudara. Coba kita lihat bersama. Roma pasal yang ke-5, saudara. Roma pasal 5 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Roma 5 ayat yang ke-5 kita baca bersama. Kalau kita ini ikut Yesus, menaruh harap kita pada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita terima pengharapan. Ya, dan pengharapan dalam Kristus itu seperti apa? Baca bersama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Yesus memberi pengharapan kepada kita yang tidak pernah mengecewakan. Beda dengan manusia, karena manusia itu suka PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Lihat kanan kirimu, ada nggak yang PHP? Iya, kadang suami bisa PHP istri loh. Ya, contohnya bagaimana? Suami bilang, nanti bulan Desember kamu terima gaji 13. Ternyata giliran Desember gajinya cuma sampai 11. Jangankan 12, 11 tok. Ditanya istrinya, mana gaji 13? Yang 12 aja buat bayar cicilan. Ini PHP. Ibu-ibu sering gak di PHP suami? Enggak ya? Haleluya, ibu-ibu di sini memang semua memang sudah luar biasa, Pak. Ini memang benar-benar victorious family. Ya, sudah family yang berkemenangan. Nanti pulang urusan sendiri-sendiri di rumah. Kalau di sini banyak pencitraan. Ya, sering kali bahkan orang tua bisa PHP anak. Anak juga bisa PHP orang tua. Makanya Alkitab bilang jangan menaruh harap pada manusia karena kau pasti kecewa. Ya, yang wanita-wanita di sini jangan terlalu percaya sama cowok hidung belang di sana yang memberikan janji-janji palsu. Ya, yang kita butuhkan sekarang bukan janji, tapi bukti. Ya, bukan janji. Tetapi Yesus dikatakan memberi sebuah pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Walaupun hari ini engkau belum lihat. Saya ikut Tuhan tuh lama loh saudara, dari tahun 95 loh. Hidup saya susah terus. Susah terus. Saya sering kali bertanya, Tuhan di mana janji-janji yang engkau berikan sama saya dulu? Tapi di tengah kesusahan kami, kesulitan kami, nggak punya uang, mau beli susu anak nggak ada uang. Saya nggak pernah pinjem sama orang. Saya nggak pernah pinjem sama mertua. Saya nggak pernah telepon orang tua saya buat susu anak, nggak ada duit. Tidak pernah. Saya cuma berharap Tuhan janjimu itu ya dan amin. Dan waktu imanmu teruji, maka engkau akan melihat Tuhan menyatakan semua pengharapan itu menjadi bukti dalam hidupmu. Amin. Karena namanya pengharapan belum dilihat. Tapi tetaplah berharap. Karena engkau tahu kepada siapa engkau berharap. Bukan pada manusia, bukan pada mertua, tapi kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang sama anak-anak muda di sini, jangan pernah kau taruh harapanmu kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Taruh harapanmu pada Tuhan. Dunia terus berubah loh, dengar baik-baik. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Semakin tua Alkitab bilang akan datang masa yang sukar. Makanya saudara, mau seperti apapun dunia berubah, tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, seringkali orang muda bertanya sama saya, Bu, ke depan nih bagaimana ya? Kita ini rasanya anak muda mau kerja mau apa? Saya selalu bilang, bahkan sama anak-anak saya bilang, yang penting satu hal, kamu harus menghormati Tuhan. Hidup hormati Tuhan dan taruh harapanmu kepada Tuhan, sebab Dia dapat melakukan segala yang di luar batas kemampuan kita. Kau boleh cari ilmu sampai tinggi anak-anak muda. Mulai S1, S2, S13, S21, S23 kayak Samsung gak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah taruh harapanmu kepada kepandaianmu. Jangan pernah taruh harapanmu pada titelmu, kepada sekolahmu. Mau dimanapun engkau bersekolah. Kalau kau hidup tidak menghormati Tuhan, maaf, tidak ada jaminan masa depan. Karena dengan jelas Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Jangan pernah hidup tidak menghormati dan mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan di sana pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Karena apa? Waktu kita masih lemah, ayat berikutnya baca bersama. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lalu ayat berikutnya ayat 7 berkata, ya di sana dikatakan ayat 7, sebab tidak mudah
seseorang mau mati untuk orang benar. Tapi untuk orang tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Lalu ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, untuk orang benar itu jarang orang mau mati, saudara. Misalnya contoh, ada orang divonis hukuman. Kita tahu dia ini benar, semua kita tahu dia benar. Ya, dulu ketika Pak Ahok di sidang, saudara. Dia benar, tapi nggak ada orang yang berani pasang badan, saya mau membela Ahok habis-habisan karena dia benar. Pokoknya nggak boleh begini. Kita pasti orang, apalagi zaman sekarang, nggak usah ikut-ikutan lah, biarin aja. Daripada kita juga ikut terseret. Bahkan untuk orang benar, sedikit orang yang mau berkorban. Tapi untuk orang baik, ada orang berani mati untuk orang baik karena dia baik. Saya dulu pernah cerita di sini, papi saya itu dulu di Poso kerja di Syah Bandar, papi saya di kantor Syah Bandar tuh ngurusi kapal. Jadi ada satu pengusaha dari Jakarta itu, dia sering kalau muat kapalnya itu papi saya yang urus. Pengusaha ini baik sekali, saudara. Kalau datang suka bawa oleh-oleh, ngasih duit, semua sopir, semua orang tahu dia baik. Satu kali ketika dia nyetir, ketika dia pergi ke luar kota dengan sopirnya, dia bilang sama sopirnya gini, Pak, saya tuh ngantuk kalau nggak nyetir. Saya nyetir mobil boleh nggak? Bapak pindah aja di belakang. Lalu sopirnya bilang, aduh Pak, saya pekewo, gimana ya, Bapak kan bos, masa saya yang Bapak nyetir, nggak apa-apa, supaya saya tuh nggak ngantuk. Dikasihlah, saudara. Waktu dia nyetir pas dalam keadaan sepi, dia ngebut, ada anak kecil menyeberang jalan, ditabrak mati di tempat. Langsung sopir itu turun, Bapak ini ditarik keluar, Bapak pindah ke belakang, saya duduk di setir supaya kalau ada masa datang, orang kampung datang, mereka tahu saya yang nabrak. Kenapa sopir itu melakukan hal ini? Karena Bapak ini orang baik. Makanya rajin-rajinlah berbuat kebaikan. Supaya banyak yang sayang saudara, amin. Lalu saudara, tapi dasar Bapak ini orang baik, ketika dibawa di kantor polisi, Bapak itu ngaku, yang nabrak bukan sopir saya Pak, tapi saya. Tadi itu sopir saya ngaku-ngaku supaya saya nggak diamuk massa. Tapi saya Pak yang nabrak. Padahal sopirnya bilang nggak apa-apa Pak, saya aja, jangan ngomong Bapak. Lalu bapaknya beri santunan dan puji Tuhan keluarga tidak menuntut. Akhirnya juga bapak ini sudah atur damai, namanya kecelakaan. Saya mau tanya, kalau ada orang jahat, orang nih maling, curanmor, lalu ketahuan massa, dikejar, dia lari ketabrak kereta. Saudara ngomong apa? Ayo ngomong apa saudara? Iya, kejar maling, keserempet. Iya, malingnya jatuh. Saudara ngomong apa? Ya kapok, rasain lu. Kalau masih hidup kenapa nggak mati sekalian? Itu kan kita toh. Mana ada orang mau mati untuk orang berdosa. Yang ada kita lihat orang berdosa kita kutuki biar mati. Tapi Tuhan Yesus juru selamat. Dia bahkan mati bagi kita ketika kita ini dalam posisi berdosa. Itu adalah juru selamat. Dia menggantikan posisi kita tergantung di kayu salib. Binasa, mati, kena penghukuman. Dan dia gantungkan dirinya di sana supaya saudara dan saya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu dia bayar semua utang dosa kita. Dia bayar semua harga yang harusnya dia tidak bayar. Dia yang mulia dikatakan, dia Allah. Tapi dia turun ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia dikuasai daging tapi dia terbukti tidak melakukan perbuatan daging. Dia 100% Tuhan, tapi dia 100% manusia yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan daging kita. Dia matikan semua kutuk daging di atas daging. Dan di atas kayu salib, dia mati tergantung. Kenapa Yesus mati? Sekarang saudara tahu jawabannya. Kalau ada orang yang tidak percaya Yesus bertanya, kenapa dia Tuhan harus mati? Karena dosa kita lah yang ditanggungnya. Karena penghukuman kita lah yang diambilnya. Saudara, ketika saudara tahu ada orang yang mau berkorban buat
buat hidupmu. Bagaimana responmu? Apakah engkau masih terus dengan sengaja hidup di dalam dosa? Apakah engkau masih terus sengaja tinggal di dalam kepahitan, di dalam hawa nafsu, di dalam hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan? Apa responmu? Jangan cuma bilang sekali Yesus percaya kau selamat. Maaf, saya harus menyampaikan ini di penghujung tahun ini. Bersyukur kalau kita masih bisa masuk ke tahun yang baru di 2025 nanti. Jangan jadi Kristen yang cuma bikin panas kursi gereja dan hidupmu gak pernah berubah. Ada orang-orang yang bangga gini, saya gak pernah bolos, tiap hari Minggu 2 jam ibadah. Maaf, kalau kau cuma datang gereja tiap hari Minggu 2 jam, hitung dalam 365 hari, kau cuma beri waktu bagi Tuhan 4 hari tok. Pertanyaan saya, yang 361 harinya kemana? Bagaimana kau beri makan manusia rohmu? Apa yang kita sungguh-sungguh lakukan? Apa yang sudah kita perbuat untuk membalas kasih Tuhan? Apakah hidup kita gak pernah berubah? Kita cuma dengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Setiap khotbah di sini mengingatkan kita untuk bertobat. Coba kita buka Titus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca bersama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lalu untuk apa kita ini menerima keselamatan itu? Baca ayat yang berikutnya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jangan tinggalkan ibadahmu. Tetaplah beribadah di akhir zaman nih. Apa itu ibadah? Ibadah bukan hanya duduk di gereja setiap hari Minggu. Ini juga ibadah. Tapi Roma 12 berkata, ibadah yang sejati itu adalah apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, yang kudus. Itu adalah ibadah yang sejati. Tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Udah mau kiamat saudara, masih banyak orang dugem. Saya itu kalau sama suami saya lewat di PIK 2 sana itu kan banyak tempat dugem ya. Suami saya bilang, tuh orang masuk ke dugem. Dan saya lihat model-modelnya itu orang Kristen. Banyak orang Kristen dugem loh. Atau ada di sini, tolong angkat tangan. Bersaksi ke sini, apa yang kau dapat di dugem itu? Saya pengen tanya saudara. Apa sih yang kamu dapat datang di dugem itu? Orang-orang itu gak takut Tuhan loh. Sudah mau waktu-waktu yang terakhir. Kenapa masih hidup dalam hawa nafsu daging yang membinasakan? Ya anak-anak muda tuh banyak yang dugem. Duitnya pas-pasan. Nggak tahu diri. Bapak-bapak juga banyak yang dugem. Kalau ada bapak-bapak yang dugem, bertobat kau pak. Nggak tahu diri kau. Udah tua, bentar lagi di absen. Jangan bikin dosa terus. Ayo bertobat. Karena ayat ini berkata, kenapa kita menerima kasih karunia? Supaya kasih karunia itu, Allah itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Jangan kau pikir sekali terima Yesus selamat. Banyak pengajaran sekarang yang cuma mengajarkan Injil separoh. Tapi kita harus mengajarkan yang penuh saudara. Terima Yesus, terima firman-Nya, hidup sesuai dengan perintah-perintahnya, baru kau layak untuk menerima keselamatan itu. Kita menerima kasih karunia karena Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini yang semakin menyesatkan. Hati-hati lo anak-anak muda, walaupun kau ada lingkungan teman-temanmu merokok, biarin dia merokok, kau jangan ikut-ikutan. Kalau bisa malah kau yang menyelamatkan temanmu itu, amin. Ayo jadi terang, ayo. Kemana firman yang kau dengar setiap hari Minggu? Jangan cuma jadi Kristen yang bikin panas kursi gereja, bener loh.
Kita nih harus berlomba di dalam kekudusan. Itu ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Waktu masih hidup, engkau persembahkan hidupmu. Jangan kalau sudah mati. Apalagi udah mati taruh Alkitab dalam peti. Sedangkan waktu hidup dia tidak baca. Apalagi kalau dia sudah mati, dia tidak pernah baca itu Alkitab. Apalagi dalam peti. Ditambah lagi dia buta huruf. Terus buat apa kau taruh itu Alkitab di peti? Saudara, ayo kamu tinggalkan semua keinginan duniawi itu. Lalu ayat yang ke-13 bisa dikatakan apa? Dan dengan apa? Menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dalam penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita ini masih menanti. Alkitab berkata, menanti apa? Keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Jangan terlalu pede bilang kita ini sudah selamat. Karena akan ada pengadilan Kristus di akhir zaman. Yesus sudah datang sebagai juru selamat di awal. Tapi kita bisa membuang keselamatan itu karena kita tidak meresponi Tuhan. Kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa. Kita lebih memilih untuk hidup dalam keinginan-keinginan daging kita. Dengan cara itu engkau membuang kasih karunia Tuhan itu. Dan Yesus berkata, keselamatan kita baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Ketika kita semua berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan di sana Tuhan akan berkata, enyahlah kau daripadaku pembuat kejahatan. Ini orang-orang yang ngaku-ngaku melakukan mujizat demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus. Tuhan bilang, nyah engkau pembuat kejahatan. Tapi marilah kepadaku, hai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman Tuhan. Hati-hati saudara, kita ini masih menunggu, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kapan itu? Pada waktu akhir zaman tiba. Bukan pada waktu kita mati, mati pun belum dihakimi. Sekarang semua orang belum ada yang dihakimi. Belum ada yang masuk neraka. Belum ada. Jangan pikir kalau sudah mati sudah selesai urusan. Belum selesai. Akan ada penghukuman yang kekal sampai selama-lamanya di neraka. Di neraka saudara. Makanya ayo kita mencintai Yesus. Bukan karena kita cuma takut masuk neraka. Tapi karena kita menghormati dia yang sudah mati dan berkorban bagi hidup kita. Lalu ayat yang ke-14 berkata di sana, dengan menantikan penggenapan tadi ya ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya. Perhatikan, kenapa Yesus menyerahkan dirinya? Karena dia akan menguduskan bagi dirinya suatu umat. Umat itu siapa? Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Hari-hari ini Tuhan sedang mengumpulkan umat kepunyaannya sendiri. Siapa mereka? Dalam kitab Wahyu disebut mereka adalah orang-orang yang memakai jubah putih. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar di dunia. Tapi mereka tetap bertahan dalam kekudusan, menjaga jubahnya tetap putih, dan mereka sungguh-sungguh hidup mencari perkenanan Tuhan. Mereka adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Bukan berbuat dosa, bukan berbuat jahat. Ayat yang ke-15 berkata di sana, baca bersama. Beritakanlah semuanya ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Hai bapak-bapak, bagaimana engkau bisa menyelamatkan keluargamu? Engkau harus punya wibawa ilahi. Supaya kau tidak dianggap rendah oleh anakmu. Ada orang tua waktu nasihatin anak saudara, sama anak tidak gini, alah bapak juga kayak gitu kok. Ya, kamu jangan merokok ya, kayak hidupmu udah benar aja pak. Nggak ada wibawa ilahi kau. Bagaimana supaya engkau punya wibawa ilahi? Bertobat. Hidup dalam kebenaran.
melakukan kekudusan. Waktu kita punya wibawa ilahi, kita ngomong sama orang, kita ngomong sama anak-anak kita, itu nancep mereka mendengar karena kita bicara dengan wibawa ilahi. Nasihatilah, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Wibawa di sini bukan saudara pakai pangkat bintang 3. Ya, bawa bintang. Bawa jabatan, bukan. Ya, wibawa ilahi itu bicara tentang waktu kita hidup dalam firman Tuhan. Ada wibawa ilahi dalam hidup kita. Kita bisa mendengar kok orang yang bicara dengan wibawa ilahi dengan yang tidak itu berbeda. Kenapa ada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, lalu orang tuh nancep langsung di hatinya? Karena orang ini melakukan firman, dan dia melakukan firman, dan dia punya wibawa ilahi untuk bicara. Tapi kalau orang tidak bertobat, mau dia ngomong kayak apapun sampai mulutnya berbusa saudara, gak akan ada yang bertobat. Kenapa? Karena dia sendiri tidak menjadi pelaku. Amin. Saya berdoa saudara, ayo kita ada di penghujung tahun, kita mau masuki tahun yang baru. Kita benahi yuk apa yang perlu kita benahi. Supaya hidup kita berkenan dan kita rindukan seluruh keluarga kita juga boleh diselamatkan. Saya undang para imam musik maju ke depan, biar kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan hari ini. Kita mau berkata di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kami. Bahwa dialah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan. Bangkit berdiri bersama saudara. Yesus Engkau juru selamat. Katakan pada Tuhan dalam janji-Mu ada kemenangan bagi kami. Yes Lord Jesus, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan Engkau juru tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Seberat apapun pergumulanmu hari ini, mungkin engkau sedang berjuang melawan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang mencoba menyeret kita untuk jauh dari Tuhan. Tetaplah berpegang pada pengharapan bahwa satu saat Yesus akan datang kembali. Dia yang sudah rela menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia datang dalam kehinaan. Bagaimana kita meresponi kasih-Nya yang sudah berkorban bagi kita. Biarlah semua kita datang hari ini tersujud di bawah kaki-Nya dan berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah lakukan yang terbaik bagi kami. Kami yang harusnya binasa, tapi Engkau selamatkan Tuhan. Karena itu ajar kami hari ini untuk meninggalkan setiap dosa, keinginan-keinginan dunia, kefasikan kami, kejahatan kami. Dan ajar kami berbalik Tuhan, datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Anak-anak muda, engkau mungkin sedang takut tentang masa depanmu. Hari ini engkau tidak perlu takut, tapi katakan dalam dirimu, aku akan hidup menghormati Tuhan. Aku akan hidup mengharapkan Tuhan dalam hidupku. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani hidup ini.
Mari kita angkat tangan semua di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau Juru